Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tafsiratan lidawil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul khalaiqi al-jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'il akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Hadis ke-30 ini al-iltizam biddin, komitmen kepada ajaran agama. Yang mana hadis ini adalah merupakan hadis yang mulia, hadis yang sangat agung ya, merupakan inti kesimpulan-kesimpulan daripada pokok-pokok agama kita ya. Para ulama mengatakan hadis ini salah satu hadis yang paling lengkap. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada hadis yang menghimpun aspek-aspek Islam semuanya lebih lengkap dari hadis ini. Nah, luar biasa ya. Jadi ini pujian para ulama tentang hadis ini. Hadis yang tidak terlalu panjang tetapi menghimpun banyak hal ya. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibnu Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Hadis hasan rawahu Daruqutni wa ghairuh. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan dia telah menentukan berbagai batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia juga telah mengharamkan banyak hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan dia mendiamkan banyak hal, sebagai bentuk rahmat kasih sayang bagi kalian, dan bukan karena Allah lupa, maka janganlah engkau mencari-carinya, membahasnya. Nah, inilah ya rangkuman hadis yang luar biasa, penting bagi kita semuanya. Perawi daripada hadis ini adalah Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau ini ada banyak pendapat ya tentang namanya dan juga nama bapaknya ya. Pokoknya banyak pendapat lah ya. Dan beliau ini pernah menyaksikan perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Dan beliau juga ikut dalam Bai'atul Ridwan ya. Di perjanjian Hudaybiyah ada Bai'atul Ridwan ketika ada berita tentang terbunuhnya Utsman, maka para sahabat berkomitmen untuk membela Rasulullah dan Islam. Kemudian beliau juga pernah pada perang Khaybar, Dorobalah Rasulullah ya, Bisami pernah dipukul Rasulullah dengan anak panahnya. Kemudian beliau juga pernah diutus oleh Rasulullah kepada kaumnya untuk berdakwah, fa'aslamu, mereka bisa masuk Islam, wa nazala Syam, dan beliau pernah masuk ataupun tinggal di Syam dan meninggal pada awal pemerintahan Muawiyah. Dan ada yang mengatakan beliau meninggalnya pada pemerintahannya Yazid, dan ada beliau wafat pada tahun ke-75 pada zamannya Abdul Malik bin Marwan. Inilah sahabi yang mulia yang menceritakan hadis ini. Perkataan faradha artinya adalah aujaba, mewajibkan, wa alzama, dan mengharuskan. Nah, apa saja kewajiban yang diberikan Allah Ta'ala seperti sholat 5 waktu maksudnya, kemudian zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, ma la yuhsa, sesuatu yang tidak terbatas, kewajiban yang sangat banyak. Kemudian kata-kata fala tudayyuha ay la tuhmiluha, jangan lalaikan, fatudayyi, sehingga bisa sia-sia, bal hafidhu 'alaiha, tetapi jagalah ya, peliharalah. Kemudian perkataan beliau wa haddata hududan fala ta'taduha, yaitu membuat batasan-batasan maka janganlah dilewati. Al-haddu fil lughah, secara bahasa, batasan itu adalah maknanya al-man'u, yaitu mencegah. Sebagaimana firman Allah, tilka hududullah fala ta'taduha, juga tilka hududullah fala taqrabuha.
Di antaranya adalah batasan antara lahan ya, misalnya di sawah ada petak-petaknya itu supaya tidak dimasuki oleh yang lainnya. Nah, sedangkan secara istilah makna daripada hudud itu adalah al-wajibat wal muharramat. Sesuatu yang wajib-wajib dan yang diharamkan itu adalah hudud. Nah, sedangkan fal wajibat hudud la tuta'adda. Wajib-wajib itu adalah batasan-batasan yang tidak boleh kita melewati batas. Kemudian al-muharramat yang haram itu adalah batasan-batasan yang tidak boleh kita dekati supaya kita tidak melewatinya. Sedangkan menurut ulama yang lain, yang dimaksud hudud itu adalah sanksi-sanksi secara syar'i, seperti sanksi zina, sanksi mencuri, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang benar adalah hudud bermakna kewajiban-kewajiban dan juga larangan-larangan. Kemudian kata-kata wa harrama asya' fala tantahikuha, yaitu fala taf'aluha. Allah mengharamkan segala sesuatu, jangan dilakukan, seperti zina, meminum khamr. Al-qadhaf, qadhaf itu adalah menuduh orang yang baik-baik, ya kita nggak punya bukti tapi kita tuduh berzina, sesuatu yang banyak, yang tidak terhitung juga jumlahnya. Wasa kataan asya, nah, beliau mendiamkan segala sesuatu rahmatan lakum, dalam rangka kasih sayangnya kepada kalian, tidak lupa dan juga ya, maka fala tabahatsu anha, jangan kita mencari-carinya, jangan kita bahas. Sakata ansya ay lam yuharrimha walam yufarridha, Allah tidak mengharamkan, tidak mewajibkan. Sakata bimakna lam yakul fiha syai'. Jadi Allah tidak berkomentar tentang masalah itu, wala ujabaha wala haramah, tidak mewajibkan dan juga tidak mengharamkan. Kemudian perkataan ghaironisyan ay annahu azza wa jalla lam yatrukha nasyan, Allah tidak meninggalkannya karena lupa. Memang Allah tidak membahasnya. Sebagaimana firman Allah, wa makana rabbuka nasiya, Allah sama sekali tidak pernah lupa. Tetapi karena rahmatan bil khalqi, sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluk, hatta la yudayyiq alaihim atau la yadhiqu alaihim, sehingga tidak menyulitkan mereka. Fala tabahatsu anha ay la tas'alu, jangan bertanya-tanya, jangan mempertanyakan. Nah, ini diambil dari min bahthi ta'ir fil ardi, dari mencari burung di bumi ini ya. Kita panggil, ya, tidak perlu dicari-cari. Kemudian kata-kata fala tantahikuha ay fala tadkhulu fiha, jangan mendalaminya. Wa amanah yu'anil bahats amma sakatallahu anhu, adapun larangan untuk menanyakan tentang apa yang didiamkan Allah Ta'ala, fahuwa muwafiqun, atau itu adalah sesuatu yang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Dzaruni ma taraktukum." Tinggalkan aku, biarkan aku dengan apa yang aku tinggal untuk kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena yang bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan perbedaan mereka menyelisih dari atau kepada para nabinya. Itulah yang menyebabkan orang-orang pada zaman dahulu ini celaka. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, karena Banu Israil yas'aluna, adalah dulu Bani Israel mereka suka bertanya, fayujabuna, maka mereka dijawab, wa yu'tuna ma talabu, mereka meminta, mereka mendapatkan apa yang mereka minta, hatta kana dzalika fitnah lahum, sehingga ini menjadi fitnah, cobaan bagi mereka, wa tadzalika ila halakihim, dan menyebabkan mereka itu binasa ya. Mereka minta kepada Nabi Musa, dan minta makan yang lezat, ada manna, salwa, dan lain-lainnya. Mereka minta sesuatu yang, ya kalau dalam cerita Al-Baqarah ya, mereka bertanya tentang sapi yang diperintahkan untuk disembelih, bagaimana warnanya, jenisnya, modelnya, dan sebagainya, sehingga sulit mereka mewujudkan ya. Seandainya kalau mereka menyembelih sapi apapun, itu akan menjadi solusi dan menjadi penerang, pembunuh dari orang yang mati di depan, yang sudah ada ceritanya di Al-Baqarah itu ya, itu akan jadi solusi. Tapi karena mereka menanyakan sesuatu yang tidak mereka inginkan, justru akan mempersulit mereka sendiri.
Wa kana sahabat dan para sahabat pada zaman dulu ya, pada zaman Nabi qad fahimu dzalik, telah memahami hal ini wa kafu anis soal dan mereka menahan diri dari banyak bertanya illa fima la butaminu kecuali yang memang urgen. Nah, wa kana yujibuhum mereka kaget an yaji al Arab tiba-tiba orang-orang Arab Badui bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah tapi kadang-kadang ada manfaatnya ya. Satu saat ketika Nabi khutbah itu tiba-tiba ada orang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Nah, ini kan pertanyaan yang aneh ya. Maka Nabi membalik mengatakan, "Wama da'adatalaha." Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka beliau Nisi Arab Badui mengatakan, "La ghairu anni uhibbullah wa rasul." Saya nggak ada persiapan, melainkan saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan yang kamu cintai. Wah, jawaban inilah yang menjadikan para sahabat senangnya luar biasa ya. Karena mereka akan dikumpulkan dengan Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Artinya di surga, masuk semuanya ke surga gitu ya. Itu gara-gara pertanyaan dari Badui ini. Ini memang pertanyaan yang manfaat. Kalau yang tidak manfaat ya ada saja. Ketika Nabi mengatakan tentang kewajiban haji, qad faradallahu alaikumul hajja, Allah mewajibkan kepada kalian haji. Maka ada sahabat yang bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam saja. Kedua pertanyaannya, beliau diam. Sampai ketiga dan beliau mengatakan, lau qultu na'am, seandainya aku katakan iya, maka akan wajib haji itu tiap tahun, dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya ya. Seumur hidup satu kali saja banyak yang nggak mampu ya, apalagi tiap tahun ya. Nah ini gara-gara tadi itu yang banyak bertanya, maka itu akan membahayakan ya. Sehingga dalam hal ini kita harus ya hati-hati ya, jangan sok kepo ya, terutama dalam masalah-masalah yang nggak penting ya. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru akan menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum ma'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Jika kamu bertanya di waktu Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkanmu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun ya. Jadi ini adalah peringatan bagi kita, ada waktunya kapan kita bertanya memang itu hajat kebutuhan kita, dan ada waktunya kapan kita menahan diri supaya tidak menyebabkan kita semakin berat dalam beragama ini. Dan ada sebagian kaum yang berpendapat ya, mereka tidak boleh bertanya tentang segala sesuatu yang terjadi ya, kepada para ulama sebelum ya, itu memang betul-betul nyata. Jadi mereka berhati-hati ya, tidak memprediksi hal-hal yang tertentu yang dikhawatirkan itu justru akan mempersulit posisi mereka. Dan para ulama berbeda pendapat ya, tentang masalah wurud syar'i ya, qabla ini tentang hukum segala sesuatu sebelum adanya hukum ya syariat tersebut. Apakah itu haram ataukah mubah atau kata wakuf abstain. Jadi ada tiga pendapat ini ya. Yang ini disebutkan dalam materi usul fikih yang secara singkat ya nanti akan kita bahas ya di akhir slide ini. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini adalah menjadi dalil bahwa Allah mewajibkan sesuatu pada hamba. Setiap perintah itu adalah di tangan Allah Ta'ala. Jadi Allah adalah syari' ya. Allah adalah zat yang memberikan syariat kepada kita, memerintahkan dan melarang. Apa bentuk syariatnya? Itu ada yang fardu, jamaknya faraid, ada yang muharramat, dari kata-kata haram yang diharamkan, ada hudud, batasan-batasan, dan ada maskut anha, yang didiamkan. Nah ini ada pembahasan nanti di akhir. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan yang wajib itu jelas, yang haram itu jelas, dan batasan Allah juga jelas. Al-halalu bayyinun, wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Ya memang antara keduanya ada yang syubhat, maka harus kita waspadai.
Yang keempat, kita tidak boleh melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditentukan tidak boleh kita lewati pagar yang sudah ditentukan. Tidak boleh melampaui batas dalam masalah hukuman. Kalau misalnya Allah sudah menentukan hukuman sekian, maka tidak boleh kecuali kalau memang tidak ada aturannya, maka di sini ada peluang takzir ya. Takzir itu adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin untuk membuat kebijakan tersendiri. Yang berikutnya, yang keenam adalah Allah disifati dengan kata-kata diam ya. Wasa kata anhad. Hal ini berarti Allah berbicara sekehendak Allah dan tidak berbicara juga sekehendaknya. Ini tentang sifat Allah. Ini dalam bab akidah ada madhabus salaf, ada madhabul khalaf. Madhabus salaf adalah mengimani apa adanya tanpa takwil, tanpa tahrif, ya, tanpa tasbih, tanpa tamtsil. Itu adalah madhabus salaf. Sedangkan madhabul khalaf adalah dengan takwil. Nah, yang lebih aman adalah madhabus salaf. Yang ketujuh, Allah mengharamkan sesuatu, menunjukkan bahwa yang haram ini tidak boleh didekati. Kemudian berikutnya, yang kedelapan, apa saja yang didiamkan oleh syariat tidak diwajibkan, tidak disebutkan batasan, tidak dilarang, maka termasuk halal. Nah, ini sudah ada kesimpulan di sini ya. Allah mendiamkan sesuatu dan itu bentuk rahmat bagi hamba. Dan yang ke-10 ditetapkan sifat rahmat bagi Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ke-11 dinafikan atau ditiadakan sifat kekurangan bagi Allah seperti lupa. Ya, jadi Allah tidak pernah lupa. Dan yang ke-12 adalah bagusnya penjelasan Nabi dengan keterangan yang jelas dan pembagian yang mudah. Ini ada kaidah fikih yang bisa kita fahami. Al-aslu fi masa kata anhu asyari' al-ibaha illa fil ibadah fal aslul man'u. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh atau mubah. Kecuali untuk masalah ibadah, jika didiamkan berarti terlarang ya. Jadi kalau dalam bab muamalah, selama tidak ada larangan, maka silahkan kita boleh untuk melakukannya. Kebalikannya, kalau dalam masalah ibadah, maka harus ada perintahnya dulu. Selama belum ada perintahnya nanti dulu ya, diklarifikasi dulu ya. Jadi ini menghindari supaya kita tidak terjebak pada sesuatu yang bid'ah ya. Walaupun ini memang perkara yang sensitif ya, kita tetap harus hati-hati dalam menerapkan kaidah ini ya. Kalau kita komparasikan dengan model sumber-sumber hukum yang lain, ini walaupun tidak persis tapi ada kemiripan ya. Ada salah satu sumber hukum yang disebut al-istishab. Jadi apa itu al-istishab? Itu adalah secara etimologi, secara bahasa, adalah meminta ikut serta secara terus-menerus. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan. Dan istilah menurut ahli usul fikih adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Jadi apabila keadaan yang sekarang ini belum diputuskan, maka dikembalikan kepada yang sebelumnya. Ini bisa kaitannya dengan sesudah Nabi diutus jadi Rasul ataukah sebelumnya. Kaitannya dengan misalnya syar'u man qablana. Syariat sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu ada beberapa yang memang tidak direvisi, tidak dirubah, malah ditetapkan ya. Misalnya syariat Nabi Adam yang berpuasa ayyamul bid. Nah, maka kita lanjutkan sampai sekarang. Kemudian ada lagi puasa Nabi Dawud. Nah, itu juga kita lanjutkan sampai sekarang. Adapun syariat yang lainnya yang dihapus, misalnya syariat Nabi Yusuf, itu kan pada zaman dulu kalau mencuri dipenjara, ditahan. Nah, kalau sekarang umat Islam harusnya hukum pidana nggak begitu kan? Tapi karena hukum positif saja sehingga sekarang berbeda. Kemudian pada saat syariat Nabi Musa untuk bertaubat pada zaman dahulu itu harus bunuh diri. Nah, faqtulu anfusakum fataba alaikum itu ya. Bunuh diri baru diterima taubatnya. Terus ghanimah pada saat itu nggak boleh dikonsumsi. Nah, ada ghanimah pada zaman Nabi boleh.
Nah, jadi kalau syariat sebelum kita, selama ditetapkan ulang, maka kita ikuti, tapi tidak di kalau direvisi, maka kita tidak melakukannya. Jadi kurang lebih ada kemiripan antara istishab dan juga syar'uman qoblana. Nah, adapun perbedaan pandangan di kalangan ulama, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, merupakan hujjah atau dalil sumber hukum untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah itu lebih umum, baik itu mempertahankan ataupun menetapkan ya. Jadi intinya para jumhur ini setuju dengan istishab ini. Ya misalnya orang yang ini kalau yang gampang-gampangan ya, kalau istisab itu adalah seperti pada saat kita ragu-ragu apakah batal ataukah tidak, maka kita tetapkan pada hukum yang terdekat. Nah, kalau tadi misalnya kita sudah sholat maghrib dengan wudhu, sekarang kita mau sholat isya, kok ragu-ragu apakah batal ataukah suci ya, maka kita tetapkan pada kondisi terdekat, yaitu sholat maghrib tadi kan suci, berarti kita sekarang suci. Nah, itu gampangnya seperti itulah ya. Nah, sesuatu yang kaitannya dengan didiamkan oleh syariat tidak ada hukumnya, maka dikembalikan. Tadi ya, al-aslu fil syalibah pada dasarnya dalam bab muamalah ini kan boleh tadi ya. Nah, itu kurang lebih ada kemiripan seperti itu, walaupun tidak sama persis ya. Allah alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.